subhanallah ya, pernah punya. Makanya handphone saya yang murah 150 sudah ini. Nah ini kira-kira berapa? Ada yang mau beli 50? Ada? Yang gini-gini aja murah-murah. Masya Allah, nggak ngerti. Mengapa? Takut kadang-kadang tidak bisa menggunakan yang baik. Allah berfirman, orang yang akan masuk surga Firdaus, omongannya yang bermanfaat, perbuatannya yang bermanfaat. Yang tidak manfaat, subhanallah, apalagi saya yang paling takut itu adalah ada orang rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, tapi masuk neraka. Orang rajin sholat, baca Quran mungkin satu hari 1 juz, sedekah setiap hari, tapi nggak masuk surga. Siapa? Dayus. Dayus itu siapa? Ada maksiat di rumahnya, tapi orang tuanya diem saja. Waktu sholat bapaknya ke masjid, ibunya sholat, tapi anaknya wallahu alam sedang apa dan seterusnya, dibiarkan saja di televisi. Maaf ya, itu nggak diajak bicara oleh Allah nanti di akhirat. Tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yukallimuhum, dan dia tidak bisa mencium bau surga. Padahal dari sekian puluh tahun perjalanan itu sudah tercium aroma surga. Dayus, yaitu kalau ada maksiat di rumah. Oleh karena itu tolong ya Pak ya, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, adik-adik, kalau ada acara televisi yang tak baik segera kita ganti. Tapi yang mana nih, bingung tuh. Acara yang baik itu jam berapa Pak kira-kira? Bingung. Apalagi ini orang baik, masya Allah, malam-malam nonton TV One ya, yang berita malam, subhanallah, berita malam. Dia mengikuti nggak berita malam? Indonesia malam ya. Siapa itu pembawa acara? Pura-pura nggak tahu, subhanallah. Aku nggak tahu soal kita, masya Allah. Maaf, sengaja katanya ingin melihat, tapi yang dilihat itu pembawa acaranya. Siapa pembawaannya? Siapa? Siapa? Oh, Pinata kita, subhanallah. Tahu juga, subhanallah. Maaf ya, maksud saya adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka menghindari ucapan dan perbuatan yang tidak ada berguna, apalagi yang maksiat. Yang tidak berguna saja dihindari. Panjang ini, panjang, nanti insya Allah diteruskan oleh Ustaz Rosyid pada minggu keberapa? Minggu keberapa? Minggu ketiga. Saya incar, mudah-mudahan saya bisa ikut di sini, subhanallah ya. Subhanallah, mudah-mudahan ya. Baik, ini yang kedua. Ketiga, sifat orang yang akan masuk surga Firdaus, yaitu ayat bersama-sama, walladzina hum lizakati walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka yang selalu menunaikan zakatnya. Saya doakan semuanya kita bisa mengeluarkan zakat, amin. Senang mana kita menerima zakat dengan mengeluarkan zakat. Senang mana kita menjadi muzaki dengan mustahik. Nah, antum mau mustahik atau muzaki? Ini 1 juta loh, apa namanya hadiahnya dah ya. Mau mengeluarkan 1 juta atau menerima 1 juta? Apa? Mengeluarkan. Nah, Pak Haji, mau menerima 10 juta atau mengeluarkan 10 juta? Masya Allah. Artinya kalau dikeluarkan 10 juta itu modalnya berapa? 2,5% aja 10 juta. Masya Allah. Ada di sini paguyuban Al-Ikhlas. Zakatnya itu hanya 3 miliar. Zakatnya 3 miliar. Nah kalau zakatnya 3 miliar, modalnya berapa itu kira-kira? Nggak usah dihitung, nggak usah dihitung yang banyak ya. Orang mau mengeluarkan zakat. Nah sekarang kalau kita belum bisa mengeluarkan zakat, kan ada nisabnya. Per bulan dia mendapatkan kurang lebih 10 juta. Nah ini tugasnya Ustaz Fauzi ini di SCC, Syariah Counseling Center, masya Allah. Ini pahalanya paling banyak ya.
Jadi dijawab atas nama Ustaz Surahman, Masya Allah, yang menjawab atas nama Ustaz Azami, Masya Allah, gitu ya. Alhamdulillah. Tentang zakat. Di Indonesia ada zakat, infak, dan sedekah. Siapa yang mengeluarkan sedekah, demi Allah diganti di dunia sebelum di akhirat. Di dunianya diganti, rezekinya bertambah. Kalau ada yang sakit disembuhkan, cita-citanya terkabulkan semuanya, di akhiratnya masuk surga. Di masjid saya di sini Pak, di sini ya, masjid kecil masjidnya. Kalau maghrib ini tadi dibacakan 2 hadis 3 hadis. Ada kantong lewat. Alhamdulillah. Setiap hari itu dapat sekitar 300 dengan subuh. 300 kali 30 hari berapa ya? 9 juta. Dan yang lucunya itu, niatnya itu setiap hari ada yang bawa 1.000 rupiah. Pas dia lupa ganti baju, ya Allah, saya lupa ya Allah. Dia menyesal, tapi oleh malaikat tetap dicatat kebaikan. Besoknya pura-pura lupa lagi. Subhanallah. Dan kalau sudah pura-pura nggak dicatat oleh malaikat. Yang dicatat itu man hamma bi hasanatin. Siapa yang punya cita untuk berbuat baik. Alhamdulillah, ini di tempat saya ini saat itu dapat 9 juta per minggu. Dan yang saya kagum itu anak yatim kok infak. Padahal mondoknya itu gratis. Mondoknya gratis, semuanya gratis, makannya gratis. Tapi anak yatim infak. Ya Allah, saya kagum saya. Dan anak yatim yang infak dengan anak yatim yang gak infak beda. Yang infak malah uangnya banyak. Gak tahu dari mana. Ada tamu ngasih amplop sama dia, Masya Allah. Ada yang pulang mondok setahun itu, ada yang bawa uang 3 juta. Loh, ibunya pintar kamu mondok, nggak bayar mau kok pulang bawa uang juta dari mana? Ada orang yang ingin memberikan bantuan kepada yatim langsung. Yang banyak itu yang siapa? Yang rajin infak. Yang nggak rajin infak itu malah dia nggak punya uang. Pulang aja, udah pulang, udah beli tiket, belum punya uang. Gimana kalau infak setiap hari kita? Setuju ya? Tergantung. Ini sebenarnya saya punya contoh banyak, tapi ya nggak apa-apa lah, kesempatan yang lain aja. Nanti minggu ketiga aja, semoga ya. Dengan sama beliau ya, mudah-mudahan. Baik, jadi tolong, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang akan masuk surga Firdaus itu adalah orang yang rajin mengeluarkan zakat. Kalau belum zakat, berarti infak atau sedekah. Tolong niat aja, mulai hari ini minimal 1 hari 1.000 rupiah. Niat aja. Dan kalau bisa beli celengan dimasukkan ya Allah. Karena setiap pagi hari ada 2 malaikat turun dari langit. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti orang yang berinfak. Yang satu yang saya takut, dia berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kehancuran orang yang tidak mau berinfak. Itu setiap pagi hari. Saya perkirakan jam 5:30. Ini diterangkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti orang yang berinfak. Oleh karena itu adik-adik, saya tahu adik-adik kadang-kadang ada yang masih kuliah. Saya tahu, bahkan yang kuliah, yang di Libya selalu saya anjurkan, siapa yang kepingin mukafa'ah nggak terlambat. Mukafa'ah itu uang saku, mukafa'ah itu beasiswa. Itu kalau nggak ingin terlambat, tolong para mahasiswanya infak setiap hari. Nah, ini selalu saya anjurkan begitu. Insya Allah. Coba nih Ustaz ini tambah badannya tambah sehat. Karena apa? Sering infak. Subhanallah. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Betul ya? Mudah-mudahan sehat walafiat, infak. Sebenarnya saya panjang dari walladzina hum lizzakati fa'ilun, tapi cukup saya sampaikan bahwa tolong setiap hari, tolong niat infak untuk keluarga kita semuanya, sekalipun hanya 1.000 rupiah. Dan itu diganti oleh Allah. Apalagi anak-anak kita sekarang sedang ujian. Kemarin hari Kamis selesai, Senin kapan? Besok ya? Besok ujian ya? Untuk SMP? Lalu besok ujian, tanggal 10 nanti ujian anak SD. Tolong orang tuanya, kakaknya rajin infak. Itu nanti Allah berikan kemudahan anak kita.
anak kita diberikan kelulusan